Dan kali ini ada yang ngamuk-ngamuk gak jelas nih, jelang dikurung badan. Tapi tidak tanggung-tanggung pula nih, ada tuntutan 20 tahun untuk Roy CS. Dan tentu saja, gugatan balik dari Pak Jokowi benar-benar menghantam fitnah mereka rekan-rekan. Ditambah ada lagi nih Subhan yang menggugat Mas Wapres Gibran, meskipun pada kenyataannya gugatannya bisa dikatakan ngawur, tetapi kesannya mengarah ke hal negatif pada Mas Wapres kita ini rekan-rekan. Kemudian kita tahu bahwa skandal tudingan ijazah palsu Pak Jokowi kini menemui tahap akhir dan sebuah babak baru, babak yang dimana gugatan balik dari Pak Jokowi benar-benar menjerat mereka yang selalu memfitnah dan berteriak-teriak palsu. Terlihat so gagah saat ini dalam menyerang Presiden RI ke-7 Bapak Joko Widodo. Ini momen lawas di mana Roy Suryo sedang mengalami kasus penistaan agama. Dirinya terlihat lemah, bahkan pura-pura menggunakan kursi roda, terlihat kecapean dalam melawan kasusnya ini. Sontak membuat warganet mengomentari Roy Suryo saat ini. Nanti jika sudah diproses laporan Bapak Jokowi, dirinya akan akting sebagai apa lagi? Masing-masing tergugat, baik tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan tergugat 4 telah menyampaikan eksepsi mengenai kompetensi absolut. Artinya, para tergugat atas gugatan tersebut berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut dengan alasan yang pertama, memang gugatan tersebut ditujukan terhadap Bapak Insinyur Haji Joko Widodo selaku Presiden ke-7 terkait dengan adanya dugaan penggunaan ijazah palsu dalam mencalonkan diri sebagai Wali Kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta, dan sebagai Presiden RI. Oleh karena KPU, SMA Negeri 6 Surakarta maupun UGM ini merupakan lembaga pemerintahan, maka objek yang disengketakan adalah merupakan sengketa pemerintah. Maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019 yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili atas perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Itu inti daripada eksepsi yang diajukan, dan oleh majelis hakim dalam hal diketahui oleh Hakim Bapak Putu Haryadi setelah mempertimbangkan baik mengenai gugatan, jawaban, replik, duplik terkait dengan eksepsi mengenai kompetensi absolut, majelis hakim di dalam pertimbangannya mengabulkan eksepsi yang di dalam amar putusannya pada hari ini. Yang pertama, mengabulkan eksepsi kompetensi absolut tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan tergugat 4. Yang kedua, menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini. Yang ketiga, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara Rp506.000. Dengan adanya putusan sela oleh majelis hakim pemeriksaan perkara di dalam amarnya mengabulkan eksepsi kompetensi absolut para tergugat, maka berakhirlah sudah perkara tersebut untuk tidak berlanjut dalam pemeriksaan pokok perkara. Dengan menggunakan baju tahanan kejaksaan, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo keluar dari ruang pemeriksaan tahap 2 di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Kamis sore. Usai diperiksa selama 1 jam, Roy Suryo langsung dibawa untuk ditahan di rumah tahanan Salemba, Jakarta selama 20 hari ke depan. Dari hasil pemeriksaan tim jaksa peneliti,
Dua pasal yang disangkakan dalam kasus meme stupa Candi Borobudur mirip dengan wajah Presiden Jokowi ini dinyatakan memenuhi unsur. Dua pasal yang disangkakan ialah Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 156 KUHP tentang ujaran kebencian. Untuk informasi ya, tadi telah selesai dilakukan tahap 2 oleh jaksa peneliti baik dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta maupun di Jakarta Barat. Sudah dinyatakan bisa diterima tahap 2-nya, kemudian sekarang sudah diterimakan. RS dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba. Pasal sendiri itu pasal 28 Undang-Undang ITE dan pasal 156 KUHP. Dengan penahanan ini, selama 20 hari ke depan, tim jaksa penuntut umum akan melakukan penyusunan berkas perkara dalam kasus ini untuk nantinya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sebelumnya, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka pada 22 Juli lalu dalam kasus meme stupa yang diedit mirip Jokowi oleh penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Dalam kasus ini, polisi memeriksa sebanyak 13 saksi ahli dan 8 saksi dari pelapor dan saksi yang terkait dalam kasus ini. Polisi pun menyangkakan pasal 28 ayat 2 Junto, pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dengan ancaman pasal 6 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Selain itu, polisi juga menjerat Roy Suryo dengan pasal 156 KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Berkas penjara kasus ini akhirnya dinyatakan P21 pada 28 September oleh Kejaksaan. Dan kini babak baru, kasus yang menjerat Roy Suryo memasuki babak baru, yaitu tahap persidangan. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Simpo TV. Ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan penggunaan dokumen palsu, Zainal Mustafa menyatakan mundur dari penanganan gugatan ijazah Jokowi. Zainal bilang jika kasus ini penuh rekayasa, namun karena ingin fokus, Zainal memilih mundur dan akan menyelesaikan kasus yang menjeratnya. Hari ini saya akan mengundurkan diri dari tim Ibu Udian ya, karena berseliwerannya di sosial media yang mana seolah-olah perkara ini akhirnya merembet ke saya, dan saya pengen berkonsentrasi juga untuk menangani perkara saya, sekaligus saya juga kepada teman-teman itu biar tidak terganggu juga. Sebaiknya Mas Jokowi sesegera mungkin Anda memerintahkan sejumlah lawyer atau kuasa hukum yang sudah ditunjuk untuk segera menyeret para tokoh yang tidak pernah berhenti meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah asli. Suryo terbukti salah, Dian Sandi bongkar fakta dan sebut sebar hoaks soal ijazah Jokowi. Drama ijazah Presiden Jokowi makin panas. Dian Sandi, orang pertama yang disebut menyebar ijazah Jokowi, akhirnya buka suara dan membantah semua tudingan. Ia menyatakan tidak mengklaim mendapatkan ijazah itu langsung dari Jokowi. Dian bahkan menyebut Roy Suryo sebagai penyebar hoaks setelah Roy mengaku ijazah yang dianalisisnya bersumber dari media sosial, bukan dari sumber resmi. Saat di Kompas TV, Roy Suryo tampak gelagapan ketika ditanya kuasa hukum Jokowi. Ia akhirnya mengakui foto ijazah itu ia ambil dari media sosial, dan bahkan siap mengambing hitamkan pemilik akun jika terbukti salah. Dian pun melawan balik dengan bukti video dan rekaman podcast yang menunjukkan ia tidak pernah mengklaim ijazah itu dari Jokowi. Dari video ini saja saya sudah bisa menuntut Pak Roy Suryo secara hukum, tulis Dian Sandi dalam unggahannya. Siapa menurutmu yang seharusnya bertanggung jawab dalam polemik ini? Saya ikhlas, saya ridho pakai baju orange. Saya ikhlas, saya ridho masuk lapas Pondok Bambu. Nggak ada masalah buat saya. Dari UPP
Universitas Pasar Pramuka. Ya itu kita bisa pesen di situ, gitu loh. Dari mana? Sayang Pasar Pramukanya udah kebakaran. Nah, ya, tunggu dulu. gitu. Tudingan ini dari mana nih? Buktinya apa? Ada, itu sudah terjadi. Makanya tudingan itu benar atau enggak? Saya mohon kepolisian menyidik itu ya, menyelidiki itu. Karena ada yang mengucapkan, seorang kader senior sebuah partai, ada tokoh mantan pejabat publik, Gubernur Lemhanas, yang itu mengucapkan. Dan tadi siang, ini informasi terbaru nih, baru CNN yang dengar. Tadi siang yang bersangkutan di Semarang 9 Agustus, nah sidangnya 8 September lalu. Oke, baru nih ya. Baru, dia bilang katanya ijazahnya Mas Gibran ini cacat, apa nih namanya? Cacat bawaan. Cacat bawaan katanya. Apa tuh artinya? Baru denger juga Bang, maksudnya kalau kita nyebut cacat bawaan kan lebih ke fisik ya. Iya. Kata Jadi dia, lebih ke, kok jadi riwayat pendidikan ada kata-kata cacat bawaan. Dia bilang dia tidak memiliki ijazah SMA yang disyaratkan oleh undang-undang gitu loh, karena dia kena minimum pembatasan itu kena dia. Nah kita nih maksudnya cacat bawaan nih maksudnya gini Bang, si Mas Gibran ini kan SMA-nya di Singapura. Jadi ijazahnya beda nih sama orang yang lulusan SMA di Indonesia. Jadi beda. Jadi menurut si Pak Subhan ini ya itu cacat bawaan jadinya. Gimana kalau dia itu lulusan Singapura, maka dia tidak bisa disamakan dengan orang-orang lulusan SMA di Indonesia. Iya, mungkin karena memang sistem di Singapura itu kan beda, bahkan dari jumlah apa ya, periode akademiknya kan berbeda-beda. Iya. Nggak, tapi pertanyaannya adalah kalau nggak bisa disamakan ya di Indonesia juga lulusan madrasah MTS apa? MTS ya. SMA tuh kan? SMA tuh Madrasah Alia Negeri ya. Madrasah dengan SMA biasa. SMA biasa jelas juga beda isinya, pelajarannya beda. Jumlah pelajarannya pun beda. Benar. Terus masalah. Kalau di Singapura tuh SMA-nya berapa lah, Mas? Nah, jadi tuh emang beda dia sejak SMP SMA. Jadi kalau misal SD itu bentar. Dia ini penonton. Dia selalu takut kalau kelihatan ngerujuk pada bahan yang dia bawa. Padahal kan nggak apa-apa. Nggak, maksudnya aku mau nyari istilah yang benarnya. Jadi tuh kalau kita tuh namanya SD, di Singapura tuh namanya primary school. Itu sama-sama tuh kita 6 tahun. Yang beda ini tuh adalah SMP SMA. Kalau kita kan SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Itu udah beda nama dan beda tingkat kan. Kalau di Singapura itu namanya secondary school. Secondary school. Itu SMP. Dan itu ada opsinya juga Bang, 4 atau 5 tahun. 4 itu yang ekspres, yang 5 itu yang normal. Normalnya aja beda kan. Kan kalau kita jumlahin SMP SMA itu kan 6 tahun. Di Singapura tuh ya 5 tahun, bahkan bisa dipercepat 4 tahun. Gak harus 6 tahun. Bahkan gak ada opsi 6 tahun. Iya. Jadi opsinya 5 tahun. Samanya tuh dalam arti bahwa kalau di kita SMP SMA jumlahnya harus 6 tahun. Kalau dia namanya secondary school yaitu SMP dan SMA bisa normalnya 5 tahun kali ya. Iya, kalau normalnya lu pinter, mau kerja keras, mau lebih cepat bisa bahkan 4 tahun. Betul. Gitu kan? Iya, biasa, benar. Bahkan jadi jatuhnya kalau aku lihat riwayat pendidikannya Gibran dan cara sistem akademiknya di Singapura ini, justru kan Mas Gibran itu udah SMP di Indonesia. Tapi dia mengulang di secondary schoolnya. Jadi sebenarnya tuh kan dia sebenarnya udah menyelesaikan setengah ya. Jadi dia justru di Singapura itu agak ngulang sedikit. Maksudnya ngulang dari awal ya. Karena sistem pendidikan di Singapura nggak ada yang lulus SMP naik ke SMA. Nggak ada SMA-nya. Maksud tuh ya stepnya tuh di secondary sekolahnya langsung school 5 tahun gitu. atau 4 tahun. Itu dia. Barulah dia akhirnya di situ masuk kan ke universitas. Jadi dia sudah lulus nih dari si secondary school ini. Yang Orchid Park yang menurut Pak Subhan iya. Pak ya? Iya, Bapak mungkin. Oh, Bapak. Iya. Itu nggak setaranya mungkin karena beda itu ya, Pak. Iya, laki ya Bapak Subhan. Perempuan Subhanawati. Enggak. Takut banget. Enggak ada sih. Enggak mungkin lah ya. Iya. Kata Pak Subhan ini apa? Ya akhirnya cacat bawaan. Karena mungkin aku nggak ngerti gimana sih sistemnya, kenapa dia bawa cacat bawaan ya? Apa karena beda jumlah tahunnya? Bisa beda jumlah tahun. Kan jadinya soalnya gini, aku nyari tahu kan Bang soal ijazah yang dari Singapura sama ijazah dari Indonesia gimana. Katanya kalau misalnya udah lulusan SMA di Singapura tuh kayak ada penyesuaian apa gitu dari Kemendikbud.
biar itu nanti ada suratnya juga yang dari Indonesia kalau itu memang menyatakan kalau dia ada ijazah SMA-nya. Cuma kan emang kayak bahasa penyerataan gitu nggak sih? Karena kan emang ya lulus sekolah nih, lulus sekolah ada ijazahnya ada, cuma sekolahnya di Singapura. Iya. Gitu. Nah, sorry. Kamu tahu nggak si Mas Gibran itu punya penyetaraan nggak? Ada. Oh. Soalnya kayaknya mungkin tuduhannya juga udah pernah ada kali ya Bang sebelumnya. Karena kalau kita cari-cari di internet, ternyata Mas Gibran itu juga udah melakukan kayak dia nyerahin nih ijazahnya beserta surat Kemendikbud berarti ya? Iya. Suratnya tentang penyetaraan. Itu. Jadi dilampirkannya tuh 2 tuh. Iya. Dan harusnya sih waktu itu clear ya. Waktu itu harusnya sih sudah clear. Waktu itu artinya apa? Waktu itu pas Mas Gibran mau jadi wali kota Solo. Oh. Harusnya sudah clear di situ. Seharusnya, Harusnya. tapi diangkat lagi. Om Subhan. Dan ya akhirnya kan ya Mas Roy Suryo, ya Mas Refli Harun kan ikutan nimbrung ikutan buka suara gitu. Kayak ini rame, udah dijawab belum sih? Sama siapa? Sama Gibran. Mas Gibran kan ya udah, maksudnya kayak tapi ini udah sampai ke pengadilan. Udah sampai ke pengadilan. Udah. Iya, udah sidang perdananya udah. Gitu. Buang-buang waktu orang-orang ini. Padahal jadinya buang-buang waktunya nih mengurangi jam kerjanya Mas Gibran jadi wakil presiden. Menyanyiakan ini. Iya, soalnya kan kita dengar ya katanya Mas Gibran itu membayar lawyer jadi bukan negara. Jadi bayangin loh ya, Gibran itu supaya jangan dituduh memanfaatkan fasilitas negara, lawyernya dibayar sendiri. Padahal dia sebagai wakil presiden kan bisa punya hak harusnya Bang. Kan ya punya hak dong, dan dia digugat dalam kaitannya dengan posisi dia, jabatannya sebagai wapres kan. Negara ini. Jadi wajar dong kalau dia menggunakan misalnya apa sih, lawyer yang dibiayai negara atau ya gitulah ya, kuasa hukum negara. Tapi enggak, dia minta agar ini lawyer ini aja deh, swasta aja. Aku jadi Mas Gibran juga. Dan oke rekan-rekan, kini adalah kita memasuki tahap baru di mana gugatan balik dari Pak Jokowi benar-benar membuka mata kita semua bahwasanya orang sabar itu terkadang ada batasnya. Orang sabar juga bisa marah. Tetapi saya yakin ini gugatan balik dari Pak Jokowi bukan berdasarkan kemarahan ataupun emosi sesaat. Tetapi ini adalah langkah nyata dari Pak Presiden ke-7 kita untuk memang memberikan pelajaran kepada pihak-pihak yang selalu menebar fitnah di negara ini. Ingat rekan-rekan, Indonesia kita tercinta ini perlu situasi kondusif, perlu situasi yang stabilitas nasionalnya terjaga dengan sangat baik. Maka dari itu ketika hadir oknum-oknum dan pihak-pihak tertentu yang memang sengaja menyasar kehormatan Presiden kita yang telah purna tugas, tentunya ini patut dilawan dengan upaya hukum juga. Karena negara ini negara hukum. Ketika mereka berteriak-teriak palsu, kemudian membawa embel-embel kebebasan berpendapat, kritik, membawa embel-embel peneliti lain dan semacamnya, mereka dengan pedenya, dengan sangarnya berteriak-teriak fitnah. Tetapi ketika digugat balik, tapi kok ini omongan yang keluar dari mereka beda lagi. Omongannya adalah kriminalisasi dan kami tidak masuk pidana karena kami peneliti. Ini benar-benar sangat-sangat miris ya rekan-rekan. Karena pada kenyataannya ketika penelitian itu harus ada adab dan etika. Serta pertanyaan saya, apa iya ijazah yang sudah terbukti asli masa harus diteliti? Itu kan sama-sama dengan buang waktu saja rekan-rekan. Tetapi itulah para pembenci, itulah para kaum nyonyor yang tentunya mereka kali ini benar-benar dalam posisi terjepit, benar-benar dalam posisi yang sangat-sangat panik karena langkah dari Pak Jokowi ini tidak main-main, menolak untuk mencabut gugatan, dan tim kuasa hukum dari Pak Jokowi terus mengumpulkan bukti-bukti yang konkret serta relevan agar bisa dipertanggungjawabkan di mata hukum, tentunya untuk menjerat mereka-mereka yang pada saat ini masih menebar fitnah di forum debat ini dan itu, yang justru bukti-bukti tambahan seperti itu saya kira akan semakin memberatkan mereka rekan-rekan. Ketika UGM kemudian uji lab forensik Polri menyatakan asli, mereka
tetap bersuara palsu, ya ini konsekuensi hukum yang akan bertindak kepada mereka.